Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Awal mula malapetaka. Hapus foto itu, Ben. Suara seorang pria dan terdengar sangat tegas barusan. Cole kenali sebagai suara Dandi. Suara yang juga langsung membuat Cole melangkah lebih pelan. Padahal awalnya Cole tengah berlari kecil meninggalkan Helios di lorong depan. Cole dan Helios sedang petak umpet dan tentu saja Cole yang memaksa Helios. Cole yang bersembunyi sementara Helios Cole tugasi jaga. Si Cole lupa apa gimana? Kalau aku bisa cari dia cukup dari CCTV yang bahkan sudah terhubung ke ponselku. Batin Helios masih dengan santainya membelakangi kepergian sang istri. Padahal tanpa sepengetahuan Helios, Cole yang awalnya lari agak berjinjit mirip anak kelinci justru masuk ke ruang biliar. Cole tengah kepo melongok apa yang terjadi di balkon ruang biliar. Di sana Dandi hanya berdua dengan Ben. Raut wajah keduanya sama-sama terlihat tidak nyaman, jelas menegaskan Dandi dengan keputusannya, sementara Ben juga bertahan dengan keputusan tak sejalan dengan Dandi. Kini tiba-tiba Dandi nekat mencoba merebut ponsel di tangan kanan Ben. Namun dengan cepat Ben menepis. Ben sengaja mengangkat tinggi-tinggi ponselnya, tapi seberapapun tinggi Ben melakukannya, Dandi terus berusaha merebut. Hingga yang ada ponsel tersebut justru terlempar ke arah Cole. Ponsel milik Ben terkapar tepat di ujung kedua kaki Cole yang terbungkus kaos kaki warna coklat muda, selaras dengan gamis sekaligus jilbabnya. Layar gawai canggih berwarna hitam itu dalam keadaan menyala dan menampilkan foto Helios saat membopong scene. Selain refleks menggunakan kedua matanya untuk membatasi pandangan, Cole juga refleks mundur sambil beberapa kali beristighfar. Penampilan scene yang nyaris tanpa busana benar-benar syok. Kenyataan tersebut langsung membuat Dandi bahkan Ben kalang kabut. Bedanya ketika Dandi langsung lari memungut ponsel Ben kemudian berlutut di hadapan Cole, tidak dengan Ben yang hanya diam di tempat tak ubahnya bongkahan kayu tua. Maaf non, maaf, ini hanya editan. Maaf, ini hanya iseng. Saya hapus, beneran langsung saya hapus, sergah Dandi. Setelah tak segan menempelkan keringnya pada lantai di sana, Dandi juga buru-buru mencoba menghapus foto yang dimaksud. Foto terlarang dan baginya bisa mengantarnya sekeluarga ke neraka. Melihat kesungguhan Dandi, fokus perhatian Cole langsung tertuju kepada Ben yang terlihat tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Padahal jika ia cermati, Ben juga yang telah membuat keadaan kini terjadi. Apa yang mau dihapus? Ucap Helios dingin dan memang sudah ada di belakang Cole. Jaraknya dengan sang istri tak kurang dari 2 meter. Ketika jarak mereka makin dekat, ia sengaja mengulurkan tangan kirinya kemudian meletakkannya di atas kepala Cole yang seketika ia tuntun untuk mundur. Agar istrinya itu jauh lebih dekat dengannya, agar Cole tidak dekat dengan laki-laki lain selain darinya. Celaka, batin Cole, Dandi maupun Ben nyaris bersamaan. Ketiganya sudah langsung gelisah, terlebih ketika Helios meminta ponsel yang tengah Dandi pegang. Berikan itu kepada saya, dan kenapa juga kamu sampai berlutut di hadapan istri saya? Tanya Helios dengan suara makin dingin dan terdengar keji bahkan di telinganya sendiri. Dandi terpejam pasrah kemudian menunduk. Ini aku harus bagaimana, kalau aku sampai melindungi mereka? Apakah itu menjamin mereka akan setia kepada suamiku? Buktinya saja, mereka tega. Namun andai mereka aku biarkan, habislah mereka, bahkan orang mereka sendiri karena Mas Helios pasti akan sangat marah.
Dan andai pun aku melindungi mereka kemudian membohongi suamiku, bukankah aku juga akan berdosa? Bukankah itu bisa jadi awal mula malapetaka bagi suamiku? Batin Cole langsung berpikir sangat keras. Saya benar minta maaf, bos, sergah Dandi. Kenapa kamu harus minta maaf, sengit Helios. Ben yang akan menjelaskannya. Refleks Cole sengaja membuat Ben untuk belajar lebih tanggung jawab lagi. Ya ampun, ngapain juga non Cole justru menyebut namaku, batin Ben. Ben sudah langsung kebingungan apalagi setelah namanya disebut oleh Helios. Karena ulah Cole juga membuat Helios meminta Ben untuk menjelaskan. Kesalahan fatal apa yang telah kamu lakukan, ucap Helios masih dengan nada manusiawi meski tatapannya kepada Ben sudah sangat sengit. Bisa diselesaikan dengan baik, kan, ucap Cole berusaha menengahi selain ia yang sudah telanjur ketakutan sendiri. Kendati demikian, sang suami terus menatap sengit Ben. Cole berangsur menghela napas dalam. Baiklah, sekarang begini saja. Jujur lebih baik walau kadang kejujuran juga akan terasa menyakitkan. Setidaknya, alasan kejujuran itu menyakitkan karena kita memang salah. Cole menjadi kerap menghela napas pelan, ia berusaha menjadi penengah di sana. Ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada sedikit pun yang ditutupi. Kalaupun kalian merasa takut karena Mas Helios bisa saja menghukum kalian, setidaknya kalian tahu itu risiko dari apa yang kalian lakukan. Mas juga, Cole mendadak berhenti berucap karena Helios mendadak teriak memarahinya. Kamu melarangku marah sementara apa yang mereka lakukan bisa menghancurkan hubungan kita. Jangan pernah berkata kamu tidak pernah terhasut pada apapun yang memberatkanku karena kamu akan selalu percaya kepadaku. Bagaimana jika situasi membuatmu tidak begitu lagi? Bagaimana jika kamu lebih percaya pada yang lain dan kamu justru meninggalkanku? Pikir pakai otak. Jangan hanya memakai hati kamu karena jika itu terjadi, di dunia ini tidak perlu ada hukum apalagi polisi. Helios meledak. Cole menunduk dalam dan perlahan meminta maaf hingga yang ada. Helios kembali memarahinya. Kenapa malah kamu yang minta maaf? Kamu bahkan tahu, aku tetap memikirkan mereka meski bagiku kamu segalanya. Aku tetap mempertahankan semua ini karena aku peduli kepada mereka yang harus menjadi tulang punggung keluarga sementara karena itu, aku harus mengorbankan perasaanmu. Aku membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu harus menghabiskan setiap detikmu dengan banyak kekhawatiran hanya untuk bertahan di sisiku. Hanya untuk bertahan menjadi istriku, Helios masih meledak. Terus kalau aku enggak boleh minta maaf, aku harus bagaimana? Isak Cole yang kemudian terseduh. Ia masih menunduk dalam karena selain yakin tampang sang suami akan sangat menyeramkan, ia juga sadar, dirinya memang salah walau memang tak sepenuhnya. Niat baiknya justru membuat Helios marah bahkan kecewa. Niatku beneran baik. Aku berusaha jadi penengah untuk kalian karena aku tahu, Mas sangat menyayangi mereka.
Seperti yang tadi Mas katakan, Mas bahkan rela mengorbankanku, membuatku ada di titik ini hingga aku menghabiskan setiap detikku dengan banyak kekhawatiran. Mas peduli kepada mereka karena mereka memiliki tanggung jawab besar kepada keluarga mereka. Semua inilah yang membuatku ingin Mas dan kalian lebih terbuka satu sama lain. Agar kalian jauh lebih menghargai, saling menghargai, dan juga jauh lebih tahu batasan lagi agar kita tidak berakhir dengan penyesalan. Jangan sampai, hanya karena sedikit kekurangan yang harusnya tidak perlu dipermasalahkan, kalian justru menghancurkan kebahagiaan kalian sendiri. Jangan karena ego sesaat, kalian justru menyesal seumur hidup, ucap Cole. Helios pikir, dengan sifat Cole yang lebih sering kekanak-kanakan karena tadi saja mereka tengah petak umpet dan itu Cole yang meminta, istrinya itu akan memilih pergi. Istrinya itu akan marah, namun, itu sungguh tidak terjadi. Karena yang ada, Cole justru memeluknya dengan hangat. Aku benar minta maaf, Mas. Aku begini karena aku sayang Mas. Apa yang tadi aku lakukan, murni untuk menjaga apa yang Mas miliki, meski mungkin caraku salah. Lirih Cole masih terseduh memeluk Helios. Mendengar itu, Helios refleks mengerling. Jadi, hukuman apa yang menurut kalian pantas kalian dapatkan setelah apa yang kalian lakukan? Ben berangsur berlutut di sebelah Dandi yang sedari awal sudah lebih dulu melakukannya. Ini, aku juga dihukum, pikir Cole yang kemudian mengakhiri dekapannya. Ia menjauhi Helios dan bermaksud berlutut juga di hadapan Helios tak jauh dari Dandi dan Ben. Namun, belum apa Helios sudah menarik gamis bagian punggungnya, mendekap perutnya dari belakang sangat erat hingga ia tak bisa kembali minggat. Saya yang salah, bos. Namun saya mohon, tolong maafkan saya, ucap Ben yang kemudian juga berkata. Saya benar minta maaf. Saya begini karena saya terlalu takut. Bos seperti bos Excel hingga kita jadi terlunta, terseduh dirinya memohon maaf sekaligus memohon ampun. Saya juga minta maaf, bos. Maafkan saya karena saya belum bisa jadi anak buah yang baik, tegas Dandi sambil tetap menunduk dalam. Jadi, sebenarnya siapa yang salah? Tegas Helios masih menatap kedua pria di hadapannya dengan tatapan penuh intimidasi. Sambil meraung, Ben mengakui. Namun lagi, ia memohon ampun. Apalagi ketika akhirnya Helios kembali bertanya, hukuman apa yang pantas Ben terima? Baiklah, Helios sudah memutuskan. Ia beberapa kali menghela napas sambil mengangguk-angguk. Tampang yang sebenarnya sudah langsung membuat lawannya panas dingin ketakutan. Jantung Dandi apalagi Ben nyaris copot karena bekerja terlalu keras. Yang membuat mereka merasa makin bersalah sekaligus malu khususnya Ben. Cole masih saja membela mereka. Mas suami sayang buat kali ini, ya. Tolong kasih keringanan. Cole tak bisa berbicara lagi karena tangan kiri Helios mendadak membekap mulutnya.
Baiklah, 2 hari ke depan kalian libur. Lusanya kita ke Korsel. Kalian berdua ikut dan wajib memastikan istri saya selalu baik. Baik saja selagi saya menjalani rangkaian operasi. Ucap Helios dengan nada suara yang terdengar sangat manusiawi. Kontras dari nada suaranya yang sebelumnya. Begitu juga dengan ekspresi sekaligus sikapnya. Karena perbedaan wajah Helios yang dulu dengan sekarang, Helios memang terancam tidak bisa naik pesawat, menjalani penerbangan layaknya warga negara lain yang normal. Tampang Helios yang sekarang tidak dikenali karena tampangnya yang dulu dengan yang sekarang sangat berbeda. Sama halnya dengan kasus operasi wajah yang membuat mereka memiliki rupa sangat berbeda dengan rupa mereka saat di kartu identitas. Itulah yang Helios alami, tapi kini tengah ditindaklanjuti. Walau penerbangan yang dijadwalkan besok harus ditunda dan itu sempat membuat Helios kesal, kini Helios menyadarinya. Ada hikmah yang bisa diambil dari kondisi tersebut dan itu membuatnya bisa memberi Ben maupun Dan cuti sebelum ia memboyong keduanya. Helios membiarkan Ben dan Dandi sibuk berterima kasih. Ia tetap memilih dengan egonya yang tak mau memedulikan ucapan terima kasih, apalagi membalasnya meski Ben dan Dandi terus mengucapkannya nyaris tanpa jeda. Helios memilih membawa sang istri pergi, menggandengnya erat menggunakan tangan kiri tanpa sedikit pun melirik sekitar. Dalam diamnya, Cole merasa sangat bahagia, karena meski suaminya begitu, nyatanya makin hari hati suaminya makin lembut, selain Helios yang juga mulai terbuka dalam menebarkan energi positifnya. Bersambung.